pas lewat masjidnya itu udah ini yang bagian apa tuh sub ceweknya. Oh ada, Sebelah dikasih kanan baru ke kiri itu udah sub cowok tuh. Jadi setiap lewat cewek tuh mau nggak mau ada yang nengok tuh. Oh. Kadang-kadang so ganteng gitu. Iya. Wih habis wudhu tuh kayak seger. Iya. Kan paling gantengnya seharusnya habis wudhu ya. Iya. Orang bercahaya wajahnya. Lu tipikal yang ini enggak, Teh? Yang memegang teguh ajaran tentang puasa. Kan ada tuh orang yang kalau puasa tuh nggak mau dilanggar, tapi kalau sholat, mepet maghribnya mepet isya masih oke gitu. Terus kayak pacaran masih oke, tapi kalau puasa tuh enggak. Meski setannya udah diikat kata Nabi, kadang kitanya tuh pakai nafsu tetap aja kesetanan ke sana. Setannya diikat kita yang goyang masa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ate, orang yang sibuk dengan aib orang lain hingga lupa aib diri sendiri. Aduh. Kan seharusnya orang sibuk dengan prestasi orang lain. Benar. Terus mengingat aib sendiri. Biar rendah hati dan respect kepada orang lain. Tapi itu kan yang disebut tuh prestasi juga. Oh iya disebut prestasi ya? Enggak juga sih. Kayaknya lebih ke investasi untuk dia sendiri. Tapi bulan puasanya libur. Libur? Libur roasting. Lebih ke puji lah. Puji lah gitu. Dek, lo kalau Ramadan biasanya sempat masih di Jakarta? Kalau ini udah tahun kedua di Jakarta. Biasanya kalau dulu? Di Lampung. Di Lampung? Lu asli Lampung ya? Lampung, di Bandar Lampungnya tapi di kotanya. Oh di kotanya? Biasanya apa aja tradisi Ramadan di sana? Ya biasa kayak kalau subuh-subuh itu abis sahur ke masjid. Orang, kan ngomongin orang. Kan kita melihat. Enggak dong. Kalau kita main PS. Enggak. Masjid, abis subuhan. Ini di pinggir-pinggir jalan tuh, Bib. Ngapain? Itu biasa anak-anak kampung keluar semua tuh. Oh, habis subuhan? Subuhan biasanya nunggu terang. Kan adem tuh biasanya subuhan kan angin-angin. Terus kalau ada orang lewat tuh kita lari-lari gitu-gitu gangguin. Oh, gangguin. Sama ini juga ya. Apa? Assalamualaikum ukhti. Iya. Padahal ahi. Itu tuh. Iya, gondrong doang. Menggunakan agama untuk merayu orang lain. Kadang-kadang ada ya? Iya kan? Ada kan? Orang kayak senyum ibadah. Senyum ibadah. Iya baik, tapi harus benar senyumnya ke siapa dulu. Kalau buat ngerayu orang lain sama kayak assalamualaikum untuk ibadah. Tapi kan kalau untuk merayu ya tidak benar ya itu posisinya. Tapi apapun di Islam kan ibadah ya, senyum ibadah, tidur ibadah. Kalau tidur sambil senyum double. Ada ya orang tidur sambil senyum. Ada tuh kan mimpi yang lain. Mimpinya baik. Mimpi baik. Aduh. Biasanya kering nanti mimpinya. Iya kan? Kayak tulang ya, tulang kering. Tulang kering. Padahal mah. Oh subuh tuh nungguin tuh biasanya. Enggak, gue gak punya sih tradisi itu. Biasanya kan justru sebelum kalau gue ya, itu sebelum sahur kita di jalanan tuh. Kayak patrol keliling, kemudian main bola di jalan. Nah ya kayak gitu juga, cuma kita lebih di pinggir-pinggir jalan. Habis subuh masih. Terus setelah itu puasa. Puasa. Alhamdulillah. Tapi biasanya di bulan puasa itu malah kita ngelihat tetangga-tetangga baru muncul. Kan biasanya anak rumahan. Oh iya. Bulan puasa, ternyata udah gede aja nih orang gitu. Oh, jadi ajang silaturahmi juga ya? Iya, benar. Kayak cantik-cantik juga warga kampung sini. Iya. Ajang mencari jodoh juga. Iya, siapa tahu kan. Oh iya, kalau Ramadan pada keluar ya? Iya, pada keluar. Kalau gua tuh ini yang lebih jadi ajang silaturahmi dan cari jodoh itu kalau Lebaran. Oh. Soalnya kan kalau di tradisi keturunan Arab kan itu ta'aruf ya nikahnya. Oh, iya. Nah itu ngelihatnya itu pas acara Lebaran atau acara nikahan yang juga banyaknya itu biasanya habis Lebaran. Gitu. Nah kalau kita pas lagi momen taraweh. Oh iya taraweh. Kan cewek-cewek semua tuh dari rumah udah pakai mukena deh. Oh karena di satu masjid ya. Satu masjid. Ya kalau di kampung gua enggak beda. Jadi kalau cewek itu tarawehnya di rumah, bukan di rumah sendiri tapi ada rumah orang yang dipilih untuk menjadi tempat taraweh biasanya. Gitu. Per kayak satu komplek ini di sini, satu komplek itu di situ. Kalau gue tuh ada namanya Masjid Al Barokah, Bib. Jadi kita
pas lewat masjidnya itu udah ini yang bagian apa tuh sub ceweknya. Oh ada Sebelah dikasih ini. kanan baru ke kiri itu udah sub cowok tuh. Jadi setiap lewat cewek tuh mau nggak mau ada yang nengok tuh. Oh. Kadang-kadang so ganteng gitu. Iya. Wih habis wudhu tuh kayak seger. Iya. Kan paling gantengnya seharusnya habis wudhu ya. Iya. Orang bercahaya wajahnya. Ini baru datang bus. Ada cewek itu tuh gitu ngincer-ngincer. Iya. Siapa tahu kan. Itu bisa ngelihat warga kampung situnya pas bulan puasa sih rata-rata. Iya rata-rata ya jadi ajang silaturahmi. Terus ngebuburit ada tuh. tradisi. Ngabuburit ada. Kalau kita ngabuburit pasti bawa motor. Nontonin orang-orang balap-balapan. Balap liar ya. Balap liar. Bulan puasa tuh biasanya banyak. Masa justru kan. Justru bulan puasa kenapa ya? Itu. Makanya. Padahal nunggu buka loh. Iya. Tapi udah ada Setannya yang diikat, taruhan. dianya yang kesetanan. Iya bener. Iya kan? Bener. Dan kalau di kampung gua kan melakukan hal-hal yang begitu tuh pamali kalau mendekati lebaran karena asumsinya lebaran tuh anggota keluarga tuh harusnya utuh, nggak ada yang sakit, nggak ada yang kecelakaan sehingga bisa silaturahmi secara maksimal. Oh iya. Ini mereka malah mendekati ya. Iya, mendekati yang begitu-begitu. Tapi kalau gua sih yang nggak ada di kampung itu bukan cuman balap liar. Tradisi ngabuburit itu gue baru tahu di Jakarta. Oh nggak ada di kampung? Nggak ada. Jadi gue tuh kalau dulu sore ya jualan kurma di pinggir jalan. Iya. Pakai meja kecil tuh. Tapi yang beli itu yang namanya yang beli yang ngabuburit nih. Ngabuburit ya. Oh iya ya. Tapi kan kalau di sini kayak ngabuburit tuh jalan-jalan ke flyover, ke tempat-tempat yang teduh dan kalau di sana ya gak ada, paling ya belanja doang. Iya. Makanya yang ramai itu di pasar. Di pasarnya. Atau di tempat-tempat jajanan gitu. Mereka ngabisin waktunya malah dengan jalan-jalan ya kalau di sini ya. Iya, kan seharusnya apa kek ibadah kek. Wes. Ini ya. Tapi kan kalau niatnya ngasih makan orang yang berbuka, niatnya silaturahmi jadi ibadah juga. Iya juga itulah namanya. Yang penting mah puasanya, Beb. Yang penting puasanya. Puasa Alhamdulillah aman. Puasa ini udah hari keberapa nih? Enggak, belum. Ini kan take-nya sebelum puasa. Kan biar pura-puranya kayak baru take. Enggak gitu. Enggak kayak gitu. Belum puasa ini. Enggak, tapi lu tipikal yang ini enggak, Teh? Yang memegang teguh ajaran tentang puasa. Kan ada tuh orang yang kalau puasa tuh nggak mau dilanggar, tapi kalau sholat, mepet maghribnya mepet isya masih oke gitu. Terus kayak pacaran masih oke, tapi kalau puasa tuh enggak. Nah, teman-teman gue di kampung tuh tipikal yang begitu. Kalau puasa tuh, kalau puasa udah pasti. Iya pasti dijalani. Walaupun yang lain dilanggar-langgar. Nakalnya tetap. Kalau yang lain kan mungkin masih dilanggar. Kalau puasa tuh mereka senakal-nakalnya nggak mau tuh. Kayak Budi tuh buka diem-diem. Iya. Kalau di sana? Ya kayaknya udah standar-standar aja sih kayaknya. Di sana. Jadi tergantung lingkungan sih. Tergantung lingkungan kan. Kan kadang-kadang ada yang buka tergoda kayak gitu. Kadang-kadang ada dulu waktu sekolah. Zaman sekolah sekarang. Iya. Alhamdulillah karena udah mungkin karena gue juga nggak inget masa sekolah. Masa sekolah iya. Dan mungkin gue juga nggak riset ke teman-teman atau adik-adik yang masih sekolah mungkin iya sih. Kayak ngeliat orang makan kok haus juga gitu-gitu. Iya, ke-trigger aja. Ke-trigger sebenarnya. Nah kalau sekarang kan lingkungannya mungkin kerjaan doang nggak macem. Yang rata-rata orang juga pada puasa kan. Betul. Ya apa juga yang buat kita batal. Betul. Makanya kata Nabi itu milih teman dan lingkungan tuh penting karena agamamu seringkali tergantung kepada agama teman dan lingkunganmu. Iya benar. Apalagi kita random lagi ya teman-teman kita. Iya teman-teman. Apalagi sekarang kan teman-teman nggak mesti offline kan. Iya. Bisa online kan. Bener. Kita ngelihat postingan mereka yang. Oh iya. Kayak kita kalau siang-siang tuh sering tuh ngeliat, kok ada. Mbak pasti banyak rekomen makanan-makanan itu. Masih siang udah ngerekomen. Aduh gitu-gitu. Iya. Itu gimana tuh? Kalau misalkan bulan puasa ngeliat postingan kayak gitu, itu hitungannya. Ya kalau ibu-ibu rumah tangga buat bikin resep buka puasa sih oke ya jadi ibadah. Tapi kalau tujuannya itu kalau tujuannya salah itu bisa dua kesalahannya nanti. Pertama bikin kita lapar mata. Ya. Akhirnya beli makanan berlebihan dan mubazir pas buka. Yang kedua itu bikin mengurangi pahala puasa karena akhirnya kita nggak bisa merasakan totalitas lapar dan haus. Iya. Padahal kata Imam Ghazali, sebaiknya tuh lapar dan haus tuh dirasakan. Karena tujuan lo puasa itu. Biar lo ngerasain lapar dan haus. Makanya tidur itu adalah ibadah kalau
dengan bangun lu jadi gak kuat puasa atau menghindari maksiat. Tapi kalau tujuannya ngilangin rasa laparnya itu atau nggak hausnya. boleh itu ya? Iya. Oh iya. Ya logikanya kalau tidur aja ibadah, harusnya yang lain lebih ibadah kan, yang lebih baik. Sama lu ada tradisi ini nggak? Sebelum Ramadan itu benerin motor, nyervis motor. Nyervis motor sebelum Ramadannya. Iya. Kalau di gue sih biasanya sebelum Ramadan gue nyervis motor. Biar kalau ada warteg gak belok. Oh cuman buat itu doang. Ya kan dia mogok juga kan bisa berhenti. Iya sebenarnya. Itu yang seharusnya diservis hatinya ya. Bukan motornya. Suka tuh. Padahal udah ngesen ke kanan, warteg di kiri. Tapi masih. Harusnya servis wartegnya ya, nggak usah dulu dagang gitu ya. Ya enggak dong. Kalau wartegnya mah kan banyak yang wajib gak puasa. Iya benar. Non-muslim, anak-anak. Benar. Kemudian netizen yang kayak jin. Netizen. Iya, kan dia gak punya akal. Ah iya. Orang yang gak punya akal gak wajib puasa. Modalnya jempol doang. Nah, sama orang sakit, orang dalam perjalanan banyak tuh sebenarnya wanita haid. Makanya sebenarnya seharusnya tetap buka tuh biar mereka juga punya akses ke makanan. Walaupun ya tinggal gimana skemanya agar tetap saling menghormati lah. Sama ada tradisi ini nggak Teh? Apa? Closingan. Nah itu lagi sering tuh kalau dari zaman dulu ada tuh sehari sebelum puasa ada yang update closingan Iya. Padahal untuk apa ya closingan? Closingan tuh kayak beneran dia bakal udah hidupnya sampai situ aja ya? Iya. Dan closingan tuh kan biasanya ngabisin maksiat kan. Dan biasanya fullnya. Kalau di Lampung dulu itu zamannya dugem-dugem. Kayak apa klubnya. dugem? Saya nggak paham. Dunia gemetar. Tremor dong. Nggak dugem, pokoknya dugem-dugem. Karena di Lampung itu klub-klub bar-bar gitu dikit. Kalau di Jakarta kan banyak. Kalau di sana tuh dikit. Jadi ketika bulan puasa ditutup. Nggak boleh dia. Karena kan makanya ada kata-kata closingan karena sebelum tutup. Jadi sebulan full dia nggak bisa buka. Itu kalau dari yang di Lampung. Kalau di Jakarta kan kayaknya ada aja yang buka ya. Iya ada aja kalau Jakarta. Makanya meski setannya udah diikat kata Nabi, kadang kitanya tuh pakai nafsu tetap aja kesetanan kesana. Setannya diikat kita yang goyang masa gitu. Sama ini juga kan kayak dia pede banget ya kayak mau nyampe aja sama Ramadan. Benar. Bisa jadi kan closingan sekarang lagi fullnya maksiat aduh yang closing dia mati. Closing umurnya. Yang closing umurnya. Iya kan jadi matinya jadi jelek banget tuh. Dan kan. kayak dia beneran abis closing besoknya dia puasa. Iya. Berasa gitu. Berasa begitu. Akhirnya padahal belum tentu tuh. Karena kan kalau dalam spiritualitas Islam kebaikan itu harus diriadohi. Diriadoh itu dilatih. Nggak bisa lo main langsung melakukan tobat dan kebaikan yang banyak, nggak bisa. Efeknya pasti akhirnya musiman. Iya. Sebaiknya kata Nabi sedikit demi sedikit tapi istiqomah tuh. Nah, closingan tuh akhirnya bikin kita nggak istiqomah. Oh iya, malah kayak harusnya nggak perlu closingan juga. Ya kalau lagi nggak minum, betul. Bagus ya. Malah ini closingan minum hitungannya gimana tuh? Iya makanya akhirnya kan kayak tobat itu dipermainkan sama dia dan itu tobat yang nggak benar tuh dipermainkan bukan karena ketulusan hati itu. Closingan, gue baru tahu tuh istilah. Tapi mau nanya, Bib, ini kalau misalkan ada yang minuman keras gitu, itu hitungannya gimana pas bulan puasa besoknya? Besoknya, jadi kalau dia sampai sahur dia belum tobat, jadi bukan cuma puasanya. Sholatnya aja nggak diterima oleh Allah. Nggak diterima itu artinya pahalanya hangus ya. Kewajibannya sih sah. Asalkan kita dalam keadaan yang sadar. Baik berpuasa maupun sholat. Tapi tidak diterima selama 40 hari. Sudah pasti itu? Sudah pasti. Kecuali dia tobat. Blek. Kecuali dia benar-benar niat dari hatinya tobat? Tobat. Enggak tuh. Sanksi itu gak terkena ke dia. Karena kemarin ada teman, ini ibaratnya seminggu sebelum puasa. Dia mikir, gimana gue mau puasa? Gue aja kemarin habis minum-minum. Nah itu. Dia mikirnya 40 hari. Jadi dia mikirnya udah 40 hari berarti nggak mungkin bisa puasa. Ternyata bisa kalau dia mau bertobat. Iya, karena kalau seminggu berarti kan lebaran 3 hari baru diterima lagi kan asumsinya. Pertama-tama sih biasanya orang kalau cerita ada temen tuh kadang
Enggak, ini beneran. Beneran teman. Ada teman. Iya, gue percaya. Biasanya cuman lu kan luar biasa di mata gue. Iya deh gua. Ketahuan. Nah itu yang salah. Kayak yaudah gue gak sholat Harusnya dulu. ngomong apa ya? Ternyata Iya bisa kayak gue gak sholat dulu 40 hari karena gak diterima. Salah tuh. Salah. Sama kayak gini. Gue udah marah-marah nih seharian ini. Batalin aja puasanya. Salah. Karena puasa itu ada dua hal. Ada kewajiban yang harus ditunaikan. Dan marah itu tidak membatalkan kewajiban puasa. Ada diterima atau tidaknya puasa. Di luar kewajiban. Yang sudah dikerjakan secara sah belum tentu diterima. Nah, marah itu mengurangi pahala puasa kita, bukan membatalkan puasa kita. Jadi mikirnya nggak usah dibatalin lah, orang cuma mengurangi. Kan? Mengurangi. Yang penting kan ditobati, diperbaiki, jangan diulangi gitu. Itu yang apa? Yang kadang orang tuh salah paham aja. Jadi buat teman gua itu ya jawabannya. Iya. Temen. Itu kan sebenarnya ini kan ngelihat kamera. Kamera itu kan gambar dia sendiri. Jadi buat teman. Lalu kena gocek. Ada apa tradisi lain apa? Tradisi lain apa ya? Biasa nyekar. Tapi tahun ini sedih tuh, Beb, 2 tahun 2 kali puasa ini nggak nyekar. Kenapa? Kan ada kerjaan. Oh, lu nggak pulang kampung. Nggak pulang kampung. Nah ini juga yang harus dilurusin nih. Nah gimana tuh? Karena nyekar itu memang biasanya tradisi kita datang ke kuburan orang tua atau keluarga. Tapi nggak mesti. Mendoakan dari jauh itu juga akan sampai. Cuma yang beda antara tradisi Ramadan di kampung sama di Jakarta setelah lo 2 tahun di sini apa menurut lo? Ya bedanya karena kan sendiri kalau di sini. Di sini sendiri. Di sini sendiri ada sih saudara tapi kan jarang-jarang juga kita ke sana. Ya bedanya itu kalau di sana kan dibangunin nyokap. Iya. Kadang-kadang di sini terus kalau pulang-pulang abis ngabuburit udah ada makanan. Udah ada siap. Nah, kalau kita ini beneran mandiri nih. Bener. Kalau lagi udah bener-bener udah mau ajan bener-bener berhenti beli ini gak macam. Iya. Kalau Jakarta ini kayaknya lebih ini deh. Lebih berpahala ya karena effort kita lebih. Walaupun di sini tuh enaknya, gue kayaknya nggak pernah yang buka di jalan tuh di jalan macet-macetan terus azan yang nggak ada orang ngasih makan atau minum. Selalu ada. Ada aja. Selalu ada di jalan tuh orang Indonesia tuh baik-baik. Iya. Ngasih kurma biasanya. Sama gorengan, terus sama air mineral biasanya. Selalu ada tuh. Dan itu pahalanya gede karena setara dengan orang yang berpuasa penuh sehari itu kata Nabi. Makanya, tapi lebih berpikir gue gak usah puasa deh. Mohon maaf, puasa kan kewajiban. Tahu aja yang di pikiran. Oh, berarti gak usah. Itu kan pahalanya doang. Tapi kewajibannya kan harus tetap kita tunaikan. Nah, itu takutnya tuh temen gue takutnya salah lagi temen gue. Memang mikirnya. Iya, temen gue juga banyak yang gitu tuh. Nyekar biasa sama keluarga tuh beda lah kalau ngekos sendiri. Terus kayak silaturahmi saling meminta dan memberi maaf lo itu juga nggak? Iya sebelum Ramadan. Kalau apalagi kalau sama keluarga yang benar-benar kayak sama kakak kan nggak akur. Wah itu setiap Lebaran momennya kayak dalam sebelum ini masih malam takbirannya Bib. Gue tuh langsung mikir besok ini baru nih nangis sama abang gue nih gitu. Padahal karena setahunan ngobrol jarang. Iya. Jadi ini momennya pinjem duit doang. Iya. Ini momennya nih. Jadi pas itu kayak awkward gitu. Nah, ini salah satu keberkahan Lebaran tuh itu. Yaitu lo biasanya kan nggak mau minta maaf karena malu, karena gengsi. Nah, kemudian nggak mau memberi maaf karena tahu bahwa kesalahan dia fatal. Nah, di saat Lebaran itu keberkahannya itu jadi momen lo memberi dan meminta maaf dan tanpa harus jelasin dosa lo apa. Iya. Karena kalau dijelasin kadang, Nggak gue maafin, bayar dulu. Iya. Atau lo ini dulu, itu dulu kan. Nah, di Lebaran tuh gak usah lo jelasin. Kayak kalau sekarang gue tiba-tiba, minta maaf ya, lo pasti nanya. Apa dosa lo benar, kan? Iya. Tapi kalau Lebaran enak tuh, itu keberkahannya. Kayak udahlah template. Padahal beneran minta maaf. Iya, beneran minta maaf. Dan sebaiknya emang dijalani gak sebagai template tadi kan. Iya sih. Ya udah tulus aja. Makanya itu nunggu momen-momen Lebaran itu doang tuh pas beraninya untuk minta maaf.
Iya, Iya sih. enak. Dan sebaiknya itu tadi bukan template tapi tulus. Biar hati-hati di jalan. Tuh, lama-lama pamit. Lama-lama Pamit. itu keberkahannya Ramadan sama Lebaran tuh. Iya, Jadi iya. momen buat kita minta maaf ke sesama manusia saat Lebaran, saat Ramadan minta maaf ke Allah atas dosa-dosa kita. Jadi setelah itu suci kita. Dan ini mau nanya nih, Lebaran tuh sebenarnya 1 hari atau berapa hari? Sebenarnya Kan ada Lebaran kedua, Lebaran ketiga, kok sampai Lebaran ke berapa? kalau secara hukum Islam sih sehari. Oh, sehari itu. Itu bisa lo ketahui dari kewajiban zakat fitrah. Jadi kewajiban zakat fitrah itu boleh dilakukan sejak hari pertama Ramadan. Kemudian sunnahnya adalah setelah buka puasa terakhir Oke. sampai menjelang sholat Id. Oh, dari buka puasa itu mau takbiran. Enggak, sampai mau sholat Id tuh subuh. Oh iya. Nah, atau pagi. Setelah itu, setelah sholat Idul Fitri sampai maghrib itu hari Lebarannya. Nah, itu menjadi makruh. Oh. Kalau lo membagikan zakat fitrahnya di waktu itu. Nah, setelah itu menjadi haram, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Kalau udah maghrib. Karena dianggap itu sudah bukan lagi maghrib di hari Lebaran itu nggak boleh lagi. Oh iya. Berarti harus sebelum itu. Karena kenapa? Karena kan kalau dalam kalender Hijriah beda dengan kalender Masehi. Kalau dalam kalender Hijriah pergantian hari itu saat maghrib. Oh iya. Bukan jam 12 malam. Jadi begitu maghrib itu kewajiban zakat fitrah itu harus sudah ditunaikan. Tapi sebaiknya sih malam Lebarannya tuh. Karena kan juga asumsinya agar ada nilai sosialnya. Jadi buat yang mau dimakan besok nih. Iya. Nah iya kan. Tamu kan kadang-kadang dia ke keluarganya dulu baru ke teman-temannya. Betul. Dan ini juga kan kalau jauh-jauh hari atau malam Lebaran itu paling nggak lo bisa riset siapa yang mau lokasi. Karena kadang tuh zakat fitrah numpuk di beberapa keluarga doang kan. Iya sih, iya. Kayak ada orang-orang yang brandingnya emang miskin gitu kan. Iya, di kampung ada aja kan. Ada. Padahal ketika Lebaran dia akhirnya banyak. Dia yang paling kaya saat itu. Benar. Nggak apa-apa sih, cuman takutnya mubazir aja. Iya sih. Kayak daging kurban, kemudian makanan, kadang mubazir. Kayak dia butuhnya segini kok jadi numpuk gitu ya. Makanya walaupun kalau di luar madhab Syafi'i yang kita anut itu boleh diganti pakai duit zakat fitrahnya. Jadi kita ngasih duit. Misalnya di madhab Hanafi itu boleh pakai duit. Jadi bisa disimpan kan kalau duit buat kebutuhan besok-besok. Terus target Ramadan tahun ini apa? Full. Puasa full ya? Puasa full targetnya. Dengan keadaan merantau sendiri, kerja tiap hari gitu-gitu targetnya. Anak rantau, puasa full nih, senggol dong. Pas udah wudhu kesenggol batal. Senggol. Full pokoknya target full semoga full sih. Biar apa? Biar pas pulang ke kampung halaman juga tuh merasa kayak menang. Karena bener kayak ini jujur-jujuran tahun lalu nggak full. Iya. Karena ada aja godaan itu. Tapi jadi ngerasa pas Lebaran itu kayak kok mereka bisa sampai senangis ini ya. Gue nggak ngerasa. Dan lo kayak ngerasa agak berhak. Nah iya. Itu persis seperti orang yang punya dosa kalau nanya kenapa ya Tuhan nggak masukin aja dia ke sorga. Ya, itu kayak bukan momen lo. Jadi lo ngerasa ini bukan gua banget deh Lebaran karena lo belum full puasa, belum full ibadah gitu. Berarti kalau full ini insya Allah ngerasain ya kemenangannya. Dan akhirnya insya Allah juga efek setelahnya jadi baik sih. Amin. Karir makin baik, hati makin baik, pikiran makin baik. PD makin baik nggak PD? PD baik. Jokes Anda agak industri juga ya. Suka tuh orang-orang lapor Pak. Iya. Jokes yang ketawanya respect. Iya, yang sahur-sahur di itu harusnya ada bedem-des gitu. Iya, des. Yang ketawanya. Padahal dia ngantuk, nggak dengerin jokesnya apa. Aduh. Terima kasih ya. Udah ngobrol-ngobrol. Aman, Bib. Dan semoga
puasanya teman-teman semua lancar, Amin. berkah, Amin. dan sukses di hari kemenangan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.